Komisi Percepatan Reformasi Polri menegaskan kepolisian akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga atau KL. Penegasan ini disampaikan merespon terbitnya Peraturan Kapolri Perpol nomor 10 tahun 2025 yang memuat daftar 17 KL yang jabatannya dapat diisi oleh anggota Polri. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidik mengatakan kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam pertemuan dengan tim reformasi Polri. Yang jelas kami sudah membahas hal ini. Polri yang hadir termasuk Wakapolri menyatakan komitmennya bahwa setelah keputusan MK tidak akan ada lagi penugasan baru anggota Polri ke jabatan sipil, ujar Jimli dikutip Jumat 18 Desember 2025. Jimli menambahkan Perpol nomor 10 tahun 2025 justru mengatur secara lebih ketat mengenai status anggota Polri yang telah lebih dulu menduduki jabatan sipil. Dengan demikian, peraturan yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tersebut disebut terbit setelah dilakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait. Selain itu, Jimli menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 ke depan akan diintegrasikan dengan peraturan pemerintah sebelum akhirnya diatur dalam bentuk undang-undang. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengkritisi Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025. Menurutnya, aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 28 ayat 3 UU Polri disebut bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Mahfud menjelaskan ketentuan tersebut telah diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai Perpol tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara. Dalam aturan tersebut, jabatan sipil di tingkat pusat hanya secara eksplisit membuka ruang bagi anggota TNI dan Polri sesuai ketentuan undang-undang masing-masing. Menurut Mahfud, Undang-Undang TNI secara tegas mengatur 14 jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI. Namun, Undang-Undang Polri tidak mencantumkan ketentuan serupa. Karena itu, jika memang dianggap perlu, pengaturan soal jabatan sipil untuk Polri harus dimasukkan ke dalam undang-undang, bukan diatur melalui peraturan internal kepolisian, tegas Mahfud.